Bea Cukai Malang bersama dengan Dinas Perindak ya, Dinas Industri dan Perdagangan dan Kabupaten Malang bersama dengan tim dari kampus UIN Sunan Ampel Surabaya. Jadi jadi melepas produk tahun talas yang diproduksi oleh JV Nusantara Jaya. Ini baru. Ini namanya kreatif kan. Beredar banyak. Iya. Bebas banget dijual tanpa cukai gitu. Soalnya kalau ada cukainya jadinya mahal ya Kang ya. Mahal, dan emang itu yang malah yang tanpa cukai itu yang laku sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di Lapak Pajak dalam segmen Dupa, Dunia Pajak. Pajak. Duit ya ini ya? Duit, pokoknya semua bentuk pajak, duit tetap duit. Oke. Mas Pur, Apalagi beritanya nih? masih di berita viral kita nih, yang minggu ini viral. Apa beritanya viral nih Kang? Heboh razia barang impor di ITC Mangga 2. Ini respon Bea Cukai. Bentar, Mangga Maksudnya, 2 sama Mangga Besar tuh beda? beda. Kalau Mangga Besar, Mangga besar ya besar. Kalau Mangga 2 berarti kalau 2 disatuin jadi besar. tapi itu yang beda. Mangga 2 sama besar beda ya? Kalau Mangga Tapi deket nggak sih? Deket ya tapi ya? Mangga, pokoknya satu kebun dah. Kalau Mangga 2 kan tempatnya pasar-pasar elektronik. Ya, Kalau Mangga Besar, tukang dagang mangga mungkin ya. Kurang nggak tahu. nggak tahu deh. Oke. Coba beritanya bacain. Liputan6.com, Jakarta. Beredar video di media sosial yang menunjukkan dan ditulis ada razia barang impor Wis. oleh Bea Cukai di ITC Mangga 2. Video tersebut menunjukkan seolah-olah razia barang impor oleh Bea Cukai pada 15-16 Juli 2024. Bulan ini berarti ya. Namun hal tersebut dibantah oleh Bea Cukai. Bea Cukai tidak melakukan razia seperti dalam video tersebut, tutur Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Bea Cukai, Pak Sudiro. Nggak pakai usodo ini. Bea Cukai melakukan penindakan secara umum barang impor di kawasan pelabuhan, bandara, dan perbatasan. Sedangkan rokok tanpa pita cukai dilakukan di dalam negeri. Selain itu, Bea Cukai bekerjasama dengan BNN dan polisi jika terkait narkotika untuk melakukan penindakan. Ini sempat viral nih Kang. Minggu ini berarti ya masih hangat Iya, berarti ya? Enggak, waktu kejadian ini dia Ya. sempat viral karena itu ada razia Bea Cukai di Mangga 2. Kan di Mangga 2 itu kan ini ya pusatnya elektronik ya. Heeh. Mau HP, dan lain-lain lah. Jadi tapi kan ternyata nggak benar itu, ada Oknum apa? bukan. Iseng, orang iseng nulis gitu. Kita nggak tahu itu dari Jadi kita kan membantah itu orang cukainya. Nah, cuma Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Bea Cukai Pak Sudiro mengatakan tidak melakukan razia, tidak ada razia seperti itu. Jadi memang Bea Cukai itu kan dia lebih ke kalau memang barang itu berasal dari impor tadi, itu di tempat pintu masuknya lah, di pelabuhan, Bandara, di tempat-tempat perbatasan. Kadang-kadang ada pelabuhan tikus. Ya. Pelabuhan, bukan maksudnya pelabuhan yang bukan pelabuhan untuk ini ya, kapal-kapal besar gitu ya. Nah, itu yang jadi concernnya Bea Cukai. Makanya kan Bea Cukai kadang-kadang mengejar kapal kan di laut gitu kan. Nah, kalau dari bandara ya yang masuk barangnya apa saja gitu. Jadi tidak ada Bea Cukai kok kemudian merazia sampai ke pasar berarti sampai pasar gitu. Berarti hitungannya sampai pasar berarti. Memang tupoksinya beda. Tupoksi tugas pokoknya Bea Cukai bukan melakukan razia di tempat-tempat kayak seperti itu, pusat elektronik misalnya. Bahkan ketika itu berhubungan dengan kejahatan narkoba misal, itu ya ada kerjasama dengan pihak berwenang, misal BNN dan kepolisian untuk penindakannya. Bea Cukai nggak melakukan penindakan juga, gitu. Nah kalau untuk rokok, khusus rokok tanpa cukai, biasanya kan banyak tuh pabrik-pabrik rokok yang tidak ada cukainya. Ya. Banyak. Sekarang malah di warung-warung juga udah beredar banyak. Iya. Bebas banget dijual tanpa cukai gitu. Soalnya kalau ada cukainya jadinya mahal ya Kang ya. Mahal, dan emang itu yang malah yang tanpa cukai itu yang laku sekarang. Soalnya, Karena ya harganya lebih murah pastinya dan isinya lebih banyak rata-rata. Iya.
Nah itu makanya kalau yang rokok yang nggak ada cukainya itu kan yang melanggar peraturan bea cukai, biasanya penindakannya ya di itu di pabrik rokoknya. Kalaupun mau merazia, melakukan penutupan ya langsung ke tempat produksinya rokok. Nggak ada bea cukai kemudian di jalanan yang melakukan razia nggak ada. Dia di tempat-tempat yang memang menurut info. Ada sering ke warung-warung rokok tanpa cukai dirazia. Ada sering ada. Bukan bea cukai yang melakukan. Bea cukai Mungkin oknum-oknum yang mencari 1.000-2.000 lah. jangan hoax lo ya. Ada sering berita banyak di di warung-warung merazia rokok-rokok yang Tanpa tanpa cukai. cukai. Ada banyak terjadi. Oke. Siapa yang merazia nggak tahu, itu dari instansi mana nggak tahu yang. Tapi kalau memang rokok tanpa cukai itu menurut Kang Darson sendiri gimana? Kalau dilakukan razia sama bea cukai. Kalau untuk rokok ya, Ya, sebagai orang yang katanya membela wong cilik coba. Nah, saya untuk membela wong cilik, saya kan kalau untuk khusus rokok karena kebetulan saya kan nggak ngerokok ya. Jadi kayaknya nggak ikut kemana-mana deh. Kalau terserah mau beli, terserah yang. Nggak boleh dong, itu kan melanggar undang-undang kepabeanan dan cukai. Kalau rokok tanpa cukai dibeli, masyarakat harusnya juga tahu dan mengerti. Meskipun harganya lebih mahal. Itu dia, jangankan ya mereka tetap kalau untuk masyarakat kecil tetap memilih yang murah karena kan soal harga nggak begitu pengaruh, beda lah ya. Ya sekarang orang buat beli rokok ada, buat ngasih cukai nggak ada gitu. Kadang ada buat ngasih beli, misalkan punya uang 10.000, kalau yang ada cukainya nggak cukup buat beli sebungkus. Kalau yang ada cukainya cukup gitu, sebungkus 10.000. Tapi berarti kalau untuk Jadi orang miskin boleh melanggar hukum kan? nah itu pertanyaannya itu. Ya boleh lah kalau untuk rokok. Maksudnya kalau untuk rokok ya. Aduh, gimana ini? Ini denger ya. Masa orang miskin boleh nggak sholat? Kalau Melanggar hukum kan? Rokok kan dilarang. Siapa yang larang? Untuk orang hamil, wanita Oh iya, hamil, menyusui kesehatan. kan dilarang. Itu kan tetap dijual sama pemerintah. Kok pemerintah yang Tetap kejual? tetap dibolehin sama aja kan ada campur tangan pemerintah kan Kan membolehkan. terbatas, makanya di situ ada cukai supaya konsumsi rokok itu nggak banyak, jadi semakin dikurangi gitu. Tapi kembali lagi ya, rokok tuh kalau untuk yang udah kecanduan rokok, jangankan sebatang 1.000-2.000, sebatang 10.000 aja dibeli. Berarti punya duit dong, Kalau ya, kaya udah, dong. bukan soal punya duit nggak punya duit, Terus memaksakan. Ada istilah buat beli beras, ngutang buat beli rokok, cash kan gitu kalau orang kampung. Nggak bisa mikir dong itu namanya. Coba, mereka mungkin yang denger itu kayak Komen. apa namanya? Coba sama teman-teman Bener coba nggak begitu itu? komen bagaimana pendapat teman-teman terkait dengan cukai atau rokok tanpa cukai ini. Apakah sebaiknya dirazia, semua ditutup, pemerintah dan bea cukai itu tegas, atau bagaimana enaknya, atau memang ya sudahlah seperti Udah ini. pokoknya penjual sama pembeli ucing-ucingan sebisanya lah gitu, selama memang masih belum Kan terrazia. selama ini memang kita lihat banyak pabrik-pabrik rokok yang tanpa cukai itu ada dia memproduksi yang ada cukainya. Cuma memang kadang-kadang dia jualan atau memproduksi yang tidak ada cukainya karena memang permintaan pasar banyak yang nggak ada cukainya gitu. Iya, itu kenapa rokok yang nggak ada cukainya laku? Karena pembeli itu udah mempertimbangkan. Misalkan nih punya uang 50.000, gimana caranya supaya ngerokok bisa, beli beras bisa, Ya berarti jajan itu anak tadi nggak bisa. bayar cukai dong. Nggak ada bayar cukai dong dia. Ya itu, yang nggak bayar cukai, jadi pemerintah ya maklumi aja mereka nggak bayar cukai karena nggak ada uangnya nggak cukup buat beli rokok, nggak ada buat bayar cukai kayak gitu. Makanya jangan rokok kalau nggak bisa bayar cukai rokok. Kata kita yang nggak ngerokok. Buat yang merokok nih ya, prinsip orang yang merokok, yang udah kecanduan rokok, mendingan nggak makan daripada nggak ngerokok. Coba tanya, hampir buat pecandu rokok tuh Jadi sekarang 50%. Darson membela orang perokok nih. Hah? Dia membela orang miskin, boleh nggak? Orang miskin? Boleh melanggar hukum. Tapi orang Boleh kaya- nggak bayar cukai kalau emang nggak ada buat bayar cukai. Wah. Toh, Biar yang- cukai, ini tolong ya ditanda ini orang Iya. ini ya. Perokok yang punya uang, yang mampu bayar cukai, mereka tuh beli rokok yang ada cukainya gitu. Tapi yang
punya perokok tapi nggak punya uang, mereka beli rokok yang nggak ada cukainya, soalnya punya uangnya cuma buat beli rokok, nggak mampu buat bayar cukai begitu. Jadi biarin aja lah masyarakat yang beli rokok yang tanpa cukai. Parah ini. Parah ini, parah. Pandangannya parah. Lama-lama orang miskin boleh maling. Wong cilik tak bela. Oke, berita berikutnya. Berikutnya, ini dorong UMKM naik kelas, bea cukai lepas ekspor daun talas senilai ratusan juta rupiah. Daun talas bisa Daun diekspor. talas naik daun. Ini salah satunya buat ini cerutu. Iya, tapi kan sedikit lebih sehat mungkin kali ya. Ya, maksudnya Kalau daripada ngelanggar hukum mendingan daun talas aja. Oke, kembali ke rawa ya. Jangan tuh baca dulu. Ya. Sudah baca. Republika.co.id Malang. Oh, dari berita Malang. Dari Jawa Timur. Bea Cukai Malang terus mendukung program pemberdayaan UMKM dengan gencar melaksanakan realisasi UMKM ekspor. Bea Cukai Malang bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang dan tim dosen Prodi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya melepas ekspor produk daun talas dari CV Nusantara Jaya Food. Pelepasan ekspor dilaksanakan di gudang Bishub Jalan Raya Ampel Dento, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang pada Jumat 19 Juli 2024. Prodi yang diekspor Produk yang diekspor Produk yang diekspor sebanyak 1 kontainer berukuran 20 feet dengan berat produk 3.384 kg. Total nilai ekspor tercatat mencapai $10.233 atau setara 165 juta rupiah. Nah, alhamdulillah. Ini banyak di media-media di TikTok, di Facebook yang menerima daun talas gitu, basah maupun kering. Ada banyak. Mungkin ini ya. Ini untuk produknya berupa daun talas ini diolah jadi apa sih sama CV Nusantara Dev ini? Salah satunya buat campuran tembakau atau Oh, iya. terus apa kayak Iya, ini pangan pengganti beras juga bisa. produk yang diekspor sebanyak baru satu kontainer ini ya. 1 kontainer. Yang 20 feet itu. Percobaan. Beratnya 3.385 kilo, nilainya ini ya 165 juta. 165. Jadi begini, juta. mungkin 1 kontainer itu berarti. Ya, jadi ekspor terhadap produk yang berasal dari daun talas. Artinya berarti diminati dong sama produk sama masyarakat luar. Iya. Nah, ini kesempatan nih Kang Darsim. Iya nih. Ayo kita Daun talas. bercocok tanam talasnya kalau ini daun talas ini ya, talas yang diekspor ini kalau di tempat saya tuh kayak nggak bermanfaat gitu loh. Cuma manfaatnya buat pakan ikan di kolam aja. Oh. Daun talas yang Karena ini- lebar itu tebel. Nah. Kalau di kampung namanya tuh daun sente kalau namanya. Itu kampung mana sih? Kampung mana sih Kang Darsim tuh? Hah? Kampung mana sih? Sunda Wiwitan. Ya, tetap dia Sunda Wiwitan. Mengembangkan ajaran. Banyak. Sunda Wiwitan anti orang kaya. Pembela wong cilik we, bukan anti orang kaya. Ya kita inilah apresiasi lah. Ya, mudah-mudahan Ini kan ada Bea Cukai Malang bersama dengan Dinas Perindak ya, Dinas Industri dan Perdagangan dan Kabupaten Malang bersama dengan tim dari kampus UIN Sunan Ampel Surabaya. Jadi Prodinya lucu KI. jadi melepas produk daun talas yang diproduksi oleh CV Nusantara Jaya. ini baru Ini namanya kreatif Kang. iya baru ini yang apa namanya kebijakan buat wong cilik yang ini kan yang mendapat manfaat dari kebijakan ini orang-orang kecil, Ya, belum orang-orang tentu. yang saya bilang kenapa enggak kalau misalkan kayak perizinan dipermudah gitu kan, apa namanya otomatis usaha ini kan berkembang ya, Ya. berkembang ini kan apa namanya Apa produk ini namanya? didapatkan dari orang-orang petani-petani kecil ini dari Ya belum tentu kan, kita belum lihat. Bisa jadi dia punya kebun sendiri dia. Ini dia kalau di media kayak dia menampung, Oh, betul. masih menampung mengumpulkan kalau Ya, untuk dari produk sendiri pedagang pengumpul ya. mereka nggak sanggup untuk memenuhi
permintaan gitu. Mereka masih makanya sama kayak ini ya, tapi ini ya mudah-mudahan ini bisa bertahan lama. Kayak dulu kan pernah tuh porang. Iya. Ya, porang kan harganya masih sekarang. Iya, harganya kan dulu mahal sekali. Cuma sekarang makin turun karena memang Makin banyak. makin banyak. Ya makanya itu artinya gini. Pemerintah punya peran di sini bagaimana mengatur mana yang perlu dikembangkan nih. Misal di sini sentra produksi porang, sini sentra produksi daun talas, sini sentra produksi apa yang dibutuhkan oleh memang pasar-pasar ekspor luar negeri gitu loh. Jadi artinya memang harus ada data yang benar-benar valid. Jangan sampai kayak dulu tuh pernah kan porang tuh harganya mahal nih. Semua orang nanam porang nih. Nanam porang semua. Habis itu harganya turun karena memang antara demand and supply-nya itu dalam hukum ekonomi itu nggak nyambung. Permintaannya cuma 1.000, yang panen 10.000 misal. Jadi kan mau nggak mau nggak diserap. Kayak yang terjadi kemarin ya, bukan ini di bidang hewan perhewanan ya, kayak pasar hewan nih. Ya kayak kemarin kayak tahun-tahun kemarin kayak orang-orang di kampung kayak musim melihara kambing, hampir tiap rumah tiba-tiba doyan melihara kambing semua gitu. Akhirnya ujung-ujungnya pas pasaran kambing yang biasa mahal tuh menjelang Lebaran Haji, rata-rata semua setiap orang jual mengejar harga haji, ujung-ujungnya banjir kambing, harga anjlok. Ya tadi gitu. Antara demand and supply yang tidak seimbang, akhirnya jangan sampai nanti kayak ini tadi awalnya misal untuk produk daun talas ini diminati banyak, terus semua orangnya akhirnya ini ya bergelut di situ gitu. Iya. Akhirnya kan nanti harganya jadi jatuh gitu. Jatuh. Artinya tadi pemerintah punya peran dalam hal ini untuk memberikan edukasi ke masyarakat bahwa dan juga memastikan misal tadi kayak mau di daerah mana nih yang mau jadikan sentra apa nih? Sentra khusus porang, daerah sini porang, dari sini talas misalnya itu. Sentra talas, sentra pisang, terus sentra apa tuh? Pupuk yang apa produk tepung dari sagu. Bukan sagu, yang dari singkong gitu loh. Jadikan tepung yang juga diekspor banyak gitu. Tapioka. Tepung tapioka. Bukan tapioka namanya, Bro, Dad. Tepung apa ya? Vodka atau apa tuh? Minuman ya itu ya. Tepung. Oke, tepung apa ayo dong, kasih tahu dong gue. Itu. Jadi harus ada, itulah peran pemerintah di situ ya. Nah, tadi misal kayak ini nih. Oh, ternyata kalau dijual di dalam negeri misal nilai keekonomiannya hanya harganya sekian. Ternyata di luar negeri laku gitu ya. Ini peran-peran yang harus dijalankan oleh pemerintah. Dipermudah ekspornya. Makanya di sini Bea Cukai juga berperan. Seperti itu Kang Darsi. Oke, berarti intinya kalau untuk program-program seperti ini kita mendukung sekali ya. Oh iya, sangat mengapresiasi karena dan mendukung sekali. Secara tidak langsung yang diuntungkan tuh wong cilik pastinya dengan program seperti ini. Sebagai pembela wong cilik, pokoknya semua kebijakan yang menguntungkan wong cilik saya dukung. Cukai rokok. Cukai rokok juga termasuk salah satunya. Jadi buat pemerintah kalau wong cilik nggak mampu bayar cukai, biarin aja lah. Mereka mikirkan perut aja repot, boro-boro mikirin cukai gitu kan. Kalau cuma beda 1.000-2.000 dari sebungkus rokok nggak usah dipermasalahkan gitu kan. Ya kalinya 100 juta orang soalnya. Iya, nanti biar yang punya duit yang bayar cukainya gitu. Oke. Ada lagi Kang beritanya Kang? Atau Cukup sudah? mungkin ya untuk pekan ini. Itu dia tadi teman-teman berita-berita viral di pekan ini sudah kita bahas. Kalau masih ada berita viral yang belum sempat kami bahas dan ingin kami bahas, silahkan usulkan di komen ya. Usulkan apa namanya? Silahkan usulkan di komen atau kasih saran kepada kami ingin apa yang dibahas. Insya Allah akan kami pertimbangkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.